Halo, saya Christina. This is my story. Saya bernama Christina Iswandari, lahir di Jakarta, tanggal 8 Mei 1976. Dari kecil sudah tinggal di daerah Jakarta, Jakarta Utara. Saya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah di Jakarta Utara. Dan saya besar di lingkungan keluarga hidup yang sederhana. Bapak saya guru, almarhum ibu saya ibu rumah tangga biasa. Saya bisa terjun ke dunia nyanyi, khususnya musik dangdut, itu ceritanya panjang. Di saat saya kecil, saya sudah mulai merambah mengikuti kontes nyanyi. Itu pada saat kelas 6 SD sudah mengikuti lomba nyanyi lagu anak-anak, lagu nasional, lagu Indonesia Pusaka, terus menambah lagi lagu Jabotabek, lagu se-DKI, sampai pop singer. Karena memang saya waktu itu belum mengenal musik dangdut. Setelah itu alhamdulillah beberapa ada yang dapat sebagai juara 3 dan juara 2 atau sampai harapan. Nah, setelah itu saya juga disambi dengan menyanyi dari panggung ke panggung. Saya tidak berharap untuk menjadi penyanyi bayaran, artinya penyanyi profesional yang habis nyanyi dibayar dengan harga yang sesuai. Tetapi saya pada saat itu hanya bisa melampiaskan atau artinya bisa mengembangkan nyanyi saya di panggung saja, saya sudah happy. Apalagi ibu saya waktu itu kan yang selalu mendampingi saya. Pernah juga dibayar pakai ice cream karena masih kecil kan. Pakai ice cream. Bayaran pertama saya nyanyi waktu itu tahun 88 adalah 5.000 dan setelahnya ada yang tidak dibayar pakai nasi bungkus dan lain sebagainya. Setelah itu saya mengenal dangdut karena ada pencari bakat yang mencari saya untuk suaranya direkam akan dibuatkan album katanya saat itu. Pada saat itu saya mendengar info itu, tetangga-tetangga menyampaikan juga bahwa ada yang mencari. Karena di daerah lingkungan rumah saya itu yang bisa nyanyi, yang suka manggung-manggung nyanyi, terus yang suka berlatih nyanyi juga, berlatih di rumah ya, nyanyi di rumah, terus adalah saya gitu. Siapa lagi? Apalagi orang itu mencari anak ini anaknya guru. Bapak saya guru. Setelah udah ketemu sama pencari bakat itu, bukan saya yang dicari sebenarnya. Tetapi ini salah alamat yang membawa rezeki sebenarnya. Anaknya guru benar, bisa nyanyi benar. Waktu itu ada satu lagi, punya mobil. Saya belum punya mobil. Mobil salah satu merek gitu kan. Waduh, saya belum punya mobil. Punyanya baru motor. Bapak saya kalau ngajar pakai motor. Jadi pada saat itu ya udah saya temuin. Alhamdulillah pencari bakatnya baik banget, yaitu Pak Slamet ya, aku manggilnya Pak Slamet atau Mas Slamet B, almarhum, Slamet Bongkok. Nah, beliau itu yang memperkenalkan dangdut ke saya. Saya kaget, ternyata mau dibuatkan album lagu dangdut, waktu itu anak-anak. Waduh, saya syok tapi saya syok, orang tua saya, ibu saya terutama, itu tidak syok, malah beliau senang. Kamu pasti bisa, malah mendorong, mensupport. Gimana bisa? Aku nggak pernah nyanyi dangdut, aku bilang gitu. Coba aja, sampai akhirnya aku ya dites lah. Kalau mungkin sekarang di audisi kali ya. Kamu bisa nyanyi dangdut apa aja? Saya nggak tahu nyanyi dangdut apa. Coba yang diingat aja di kepala, yang pernah dengar. Oke, aku nyanyi dong. Nyanyi lagu aja, refnya lagu B. Diketawain dong, masih kecil. Langsung aku nangis. Masih kecil kan waktu itu. Aku nggak mau nyanyi dangdut. Ya. Akhirnya aku waktu itu karena aku belum bisa nyanyi dangdut, masih mentah suaranya, nggak kenal dangdut. Di lagu-lagu album itu ada puisi, karena memang saya suka baca puisi waktu itu. Disuruhlah saya mengisi puisinya, dibayar waktu itu. Di situ pengalaman yang luar biasa menurut aku. Aku bisa dikenalin pelan-pelan sama dangdut. Aku ngeband aja, itu nggak pernah nyanyi dangdut. Bandnya kan anak-anak, itu lagunya rock, GNR, Metallica, terus The Purple gitu-gitu kan. Nah, pada saat kalau aku Indonesianya Niki Astria, Niki Ardila, Anggun C. Sasmi gitu-gitu. Lama kelamaan kita disuruh nyanyi dangdut karena audiens selalu minta dangdut kalau kita lagi off air di tempat-tempat pariwisata gitu kayak
Ancol, dulu Taman Raya Monas masih ada. Akhirnya kita belajar sedikit setiap performance. Nah, aku juga sempat diajarkan sekali 2 kali pertemuan untuk melatih cengkok dangdut, karena cengkok dangdut ternyata susah. Saya didatangkan pelatih untuk nyanyi dangdut yang punya cengkok keriting, bahasanya sekarang ya. Setelah SMA saya ikut mewakili sekolah karena pihak sekolah mengerti saya punya bakat bernyanyi. Saya mewakili Bahana Suara Pelajar, dapat juara dan mewakili tingkat SLTA se-Jakarta juara 1. Saya dilirik sama pihak Pemda untuk menjadi penyanyinya. Di situ saya mendapat wawasan lagi, mendapat pengalaman lagi. Saya suruh nyanyi keroncong karena saya juga bisa nyanyi keroncong. Saya nyanyi keroncong sama pengiring keroncong tugu. Itu kan keren banget kan, keroncong tugu. Terus kalau malamnya itu ada acara lagi, saya sama band. Itu bolak-balik. Ternyata ada acara paginya, ada orkesnya. Yaitu kalau mau senam setiap Jumat. Di situ saya dapat pengalaman, wah baru ini saya diiringin sama orkes, bener-bener orkes murni gitu. Maksudnya itu grup dangdut ya, grup dangdut. Ya akhirnya lama-kelamaan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Akhirnya saya cinta dengan dangdut. Ibu saya yang membuat saya mencintai dangdut. Nggak nyangka akhirnya saya bisa berduet dengan Pak Haji Rhoma Irama sampai ibu saya. Waktu itu lagunya Meradanyu. Meradanyu, jadi merayu, merayu-rayu. Gitu kan. Saya cinta, akhirnya saya suka, saya nyanyi. Banyak setelah saya juara, waktu itu saya juara 2 penyanyi sejabotabek lagu dangdut. Waktu itu, pada saat itu banyak produser pada datang ke rumah saya. Ada salah satu Bang Anci Larici, Nona Manis. Saya suruh nyanyi jawabannya. Pada saat saya suruh nyanyi jawabannya, Bang Anci udah lihat saya waktu perform di panggung sebagai finalis juara 2 gitu ya. Ketemu langsung begini, beliau kaget. Kok anaknya ternyata masih kecil ya? Oh ya, akhirnya dia mau yang agak dewasa. Oke, berbagai macam lah. Setelah itu tidak jadi, datang lagi yang mau ngerekam, suruh audisi dan lain sebagainya. Suruh ngapain lagu tapi tidak ada kabar, bla bla bla. Itu penuh dengan perjuangan. Sempat saya putus asa, saya tidak mau nyanyi lagi. Akhirnya, tapi ibu saya, almarhum ibu saya yang sangat mendukung saya, mensupport saya, ngikuti apa yang ada di hati saya. Ya udah, mau kemana? Saya sempat kerja Mas di pabrik. Saya sempat kerja di pabrik cuma sebulan aja kalau nggak salah. Ternyata saya nggak betah. Saya bukan pekerja untuk kantoran. Artinya untuk yang di pabrik itu saya di quality control pembuatan telepon. Jadi cuma sebulan saja terima gaji, saya langsung cabut lagi. Ibu saya mengerti hati saya, sikap saya, body language saya. Mau nyanyi lagi ya? Akhirnya itu banyak orang Mas, saya pada saat saya nggak mau nyanyi itu banyak orang datang mau, Bu Christina nyanyi, Christina kayak nggak mau nyanyi dulu. Akhirnya pada saat itu saya kembali lagi menyanyi lagi. Pas udah nyanyi ya udah nyanyi lagi terus sampai akhirnya berjumpalah saya sama produser yang benar-benar akan merekam saya, yang membuatkan album saya tahun 96, 97, 98 saya mengeluarkan album pertama Berakhir Pula. Berakhir Pula 98 itu kan Krismon ya. Itu orang nggak mungkin lah mikirin kaset, mikirinnya sembako, dolar naik gitu besar. Tetapi saya selalu promo sembako kan 9 bahan pokok, yang ke-10-nya kaset Christina dong. Alhamdulillah 50.000 keping terjual. Untuk selanjutnya 98 aku suruh rekaman lagi, mengeluarkan album Jatuh Bangun. 99 dan 99 Jatuh Bangun, itu luar biasa ternyata sambutannya. Aku juga di luar dugaan aku. Karena di saat aku disuruh nyanyi album lagu Jatuh Bangun 1 itu kan lagu lama semua. Aku recycle. Aku tadinya nggak mau. Kok kenapa lagu lama lagi? Aku lagi rekaman lagu baru. Udah ini dulu keluarin. Emang kuping produser itu kuping emas. Jangan main-main sama produser. Makanya kita nurut aja. Sampai 100.000 keping, sampai bikin CD, sampai bikin karaoke-nya langsung kan. Ya dari situ akhirnya Christina dikenal sebagai penyanyi dangdut. Titik terendah dalam karir itu pernah Mas aku. Itu udah aku rasakan pada saat aku yang kemarin banget. Aku lama nggak ngeluarin album. Itu aku mau ngapain? Aku sampai ya kalau dibilang pernah juga job sebulan nggak dapat juga ada.
kayaknya aku udah nggak mau jadi penyanyi lagi. Apalagi keputusasaan untuk aku punya lagu baru sudah direkam, aku buat untuk promonya aja susah. Itu bagian dari apa ya? Ya udahlah stop gua mungkin di dunia musik. Tapi akhirnya berpikir lagi nggak boleh begitu gitu kan. Ada saat-saat seperti itu. Itulah perjalanan karir aku. Penuh dengan jatuh bangun sesuai lagu saya. Tapi memang semua orang hidup perlu jatuh bangun. Jangan jatuh tidak bangun lagi. Harus bangun, tidak boleh jatuh lagi.